Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Rahma Fatihah dengan NIM 25181420110103 dari Prodi S1 Keperawatan. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, dan nilai perjuangan YARSI Sumatera Barat dengan mata kuliah keyakinan dan pemikiran Muhammad Natsir dengan dosen pengampu. Yang pertama, sejarah berdirinya YARSI Sumbar ini berasal dari pemikiran seorang tokoh yang bernama Bapak Muhammad Natsir. Siapa sih Bapak Muhammad Natsir itu? Nah, Bapak Muhammad Natsir itu ialah seorang pahlawan dan pemimpin bangsa. Beliau juga seorang tokoh yang pernah menduduki jabatan-jabatan penting di negara Republik Indonesia, serta beliau juga seorang pendiri dan ketua pertama dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDI. Wow! Sejarah awal berdirinya YARSI Sumatera Barat ini ialah ketika Bapak Muhammad Natsir berkunjung ke Ranah Minang dan mengelilingi Sumatera Barat pada bulan Juni sampai Juli pada tahun 1968 atas undangan dari Gubernur Harun Zain dengan tujuan untuk mengangkat kembali harga diri masyarakat Sumatera Barat. Di sini Muhammad Natsir juga menyampaikan pesan, yaitu 5 program pokok yang harus dilakukan. Yang pertama, menggerakkan kembali tangan umat. Yang kedua, menghidupkan kembali lembaga puro. Yang ketiga, menghidupkan madrasah. Yang keempat, memperhatikan kesehatan umat. Yang kelima, memperhatikan masyarakat Mentawai. YARSI Sumatera Barat ini didirikan berdasarkan pola pemikiran dari seorang tokoh Bapak Muhammad Natsir, yaitu yang pertama, gali potensi umat, yang kedua, hidupkan ruh Islam atau ruhis, yang ketiga, gerakan dakwah, yang keempat, bangun negeri, dan yang kelima, rebut ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu berdirilah Yayasan Rumah Sakit Islam atau YARSI Sumatera Barat ini pada tanggal 31 Januari 1969 dengan 26 pendiri yang terdiri dari tokoh, ulama, cendekiawan, dan para dokter. Yayasan Rumah Sakit Islam ini memiliki tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan agama, kedudukan, warna kulit, dan asal-usul. Untuk mencapai tujuan ini, maka Yayasan Rumah Sakit Islam ini membangun balai kesehatan yang diberi nama dengan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Yang pertama, didirikannya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukit Tinggi pada tanggal 30 Oktober 1969 yang langsung diresmikan oleh Bapak Muhammad Hatta. Yang kedua, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Panjang yang didirikan pada tanggal 3 Juni 1971. Yang ketiga, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang yang didirikan pada tanggal 30 Mei 1972. Yang keempat, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Payakumbuh yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1972. Yang kelima, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4 yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1975. Yang keenam, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1978. Dengan didirikannya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina ini merupakan suatu bentuk dari dakwah yang dikenal dengan dakwah bilhal, yaitu dakwah dalam bentuk aktivitas atau tindakan nyata seperti dalam pelayanan di bidang kesehatan ini. Yayasan Rumah Sakit Islam ini tidak hanya berfokus kepada lembaga kesehatan, tetapi mereka juga berfokus kepada lembaga pendidikan dengan dibangunnya Sekolah Pendidikan Keperawatan atau SPK pada tahun 1983 yang berada di Bukit Tinggi, lalu dikonversikan menjadi Akper Akademi Keperawatan pada tanggal 3 Januari tahun 2000 dan selanjutnya berkembang menjadi Stikes YARSI Sumatera Barat yang tercatat pada tanggal 18 Juli tahun 2008 dengan 3 program studi. Yang pertama ada D3 Keperawatan, yang kedua ada S1 Keperawatan, dan yang ketiga ada D3 Kebidanan. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2014 Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi resmi didirikan dengan 10 program studi pendidikan. Yang pertama, Prodi Sarjana Farmasi. Yang kedua, Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan. Yang ketiga, Prodi D3 Keperawatan. Yang keempat, Prodi Sarjana Gizi.
Yang kelima, Prodi Sarjana Administrasi Rumah Sakit. Yang keenam, Prodi Sarjana dan D3 Kebidanan. Yang ketujuh, Profesi Nurse. Yang kedelapan, Prodi Sarjana Administrasi Publik. Yang kesembilan, Prodi Sarjana Hukum. Dan yang ke-10, Prodi Sarjana Akuntansi. Universitas Muhammad Hasyim Bukit Tinggi ini mulai dioperasikan dengan angkatan pertama pada tahun 2015-2016. Tidak hanya itu, YARSI Sumatera Barat juga membangun bisnis dengan mendirikan swalayan Masjitah di Bukit Tinggi pada tanggal 16 Juli 1986 yang kemudian pada tahun 2020 menjadi PT Masjitah. Yang terakhir, YARSI juga mendirikan PT Radio YARSI Citra Mandiri di Singkang Empat yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 2012. Ada budaya organisasi. Organisasi mendefinisikan budaya organisasi dalam 8 azas yang disingkat dengan Ibnu Sina. Yang pertama ikhlas, yang kedua berbudi, yang ketiga nuansa Islam, yang keempat uswah, yang kelima santun, yang keenam inovatif, yang ketujuh normatif, dan yang kedelapan amanah. Jadi, YARSI Sumber ini memimpin jalan menuju masa depan dalam pelayanan bidang kesehatan yang seimbang antara dunia dan akhirat.